Sobat Herald Chess, saya akan ajak kalian untuk melihat partai final perebutan gelar juara Champion Chess Tour edisi Chess Kid Cup yang mempertemukan pecatur kuat asal Amerika Serikat Fabiano Caruana berhadapan dengan pecatur Asia Nodirbek Abdusattorov. Teman-teman, ini format waktunya adalah 15 menit dan dimainkan secara online berbarengan dengan turnamen Grand Chess Tour kemarin. Fabiano Caruana memulai dengan langkah E2 E4. Abdusattorov menjawab dengan langkah pembukaan Sisilia C5. Putih kuda F3, hitam kuda C6, dan Fabiano Caruana memainkan langkah gajah B5. Ayo teman-teman, masih ingat gak ini variasi apa dalam pembukaan Sisilia? Yap, tepat banget buat yang jawab Nesmedinov Rosolimo, atau lebih banyak dikenal sih variasi Rosolimo aja. Hitam menjawab dengan langkah D6, putih lakukan rokade pendek, hitam gajah ke petak D7. Putih menggeser benteng ke petak E1, Abdusattorov kuda E6, kuda ke petak F6. Caruana mainkan langkah C2 C3. Apa tujuannya? Caruana ingin mendobrak dengan susunan langkah D2 D4 dan mendobrak dari jalur center dengan E5. Abdusattorov merespon dengan langkah A7 A6 mengancam gajah, putih menarik gajah ke petak F1. Ya, lalu bagaimana cara mengembangkan gajah putih milik Caruana? Sepertinya putih ingin bermain dengan langkah G2 G3 dan merubah posisi gajah atau bermanuver dengan gajah fianchetto ke petak G2. Abdusattorov balik menyerang dengan langkah gajah G4. Putih H3, hitam memukul kuda F3, putih menteri memukul gajah, dan hitam G6. Nah, kenapa sih Abdusattorov lakukan ini? Dia ingin mengontrol petak D4 teman-teman, jadi menghilangkan kuda di petak F3. Putih D3, hitam gajah G7, putih kuda D2, hitam mengamankan raja dengan rokade pendek, dan putih menteri D1. Hitam benteng ke petak C8, putih kuda F3, hitam E6. Putih A2 A3, hitam benteng E8, dan putih G3. Nah, sejauh langkah ke-15 ini kita bisa lihat ya, perubahan dari niat awalnya putih ingin mendobrak dengan langkah D4, sekarang berubah menjadi gaya yang lebih rapat, atau yang tadinya terbuka open position sekarang jadi close position. Abdusattorov melakukan manuver langkah ke-15 dengan kuda D7. Jadi semisal putih bermain dengan D4, maka sudah siap menerjang dengan langkah menteri B6 di mana gajah G7 sudah mengontrol petak D4. Putih tak kehabisan cara. Caruana mendobrak dengan langkah H4. Hitam merespon taktis dengan H5, tidak mau mengganggu ya. Kemudian putih gajah G5, hitam gajah F6, putih D4. Ya, Caruana tidak sabar juga dia. Kemudian hitam memukul pion D4, putih memukul pion balik, dan hitam gajah memukul gajah G5, membuat putih harus memukul dengan pion. Nah, kenapa nih membuat harus putih memukul dengan pion, teman-teman? Apa sih yang akan terjadi kalau misalkan dia memukul dengan kuda? Ada yang tahu? Yap, maka hitam punya langkah bagus yaitu menteri ke petak B6, mengancam pion D4, dan mengancam pion di petak B2. Bisa saja memang putih mendorong pion D5, tapi petak E5 akan jadi petak yang sangat penting dikuasai oleh putih. Itulah kenapa Caruana memukul dengan pion, kemudian hitam mendobrak dengan langkah E5. Putih D5, hitam kuda D4. Menarik sekali langkahnya. Kuda memukul kuda, pion memukul kuda balik, dan putih gajah H3. Memberikan pin pada benteng di petak C8. Apa yang harus dilakukan oleh pemain hitam, teman-teman? Kalau kalian jadi Abdusattorov, mainkan langkah benteng C4, bang. Betul sekali, benteng C4 harus dimainkan, menjaga pion yang sedang diancam. Putih memukul kuda, hitam memukul gajah balik, dan putih B3. Abdusattorov benteng C3, putih mengambil pion D4,
hitam mengambil pion di petak B3, dan putih E5. It's blunder. Teman-teman, dengan langkah salah yang dimainkan oleh Caruana E5 ini, apa sih jawaban yang tepat untuk hitam merespon ini? Langkah ke-27. Selamat buat kalian yang menemukan langkah. Pukul pion bang. Kemudian putih memukul pion balik dengan hitam dengan benteng. Kemudian hitam memukul balik benteng E5 dengan benteng. Kemudian putih menteri memukul benteng. Dan di langkah berikutnya, langkah ke-29, disinilah hitam dapat mengambil pion di petak D5 dengan benteng D3. Bukan benteng B5 ya teman-teman, karena kalau benteng B5 ada benteng D1. Tapi dengan benteng D3 mengontrol petak benteng D1 yang kemungkinan akan dijaga oleh Caruana. Ya, Caruana mainkan langkah benteng C1. Hitam memukul pion D5, putih menteri B8 skak, hitam raja G7. Putih mainkan langkah menteri F4. Ini bakal jadi sebuah pertanyaan ya, kenapa putih tidak mainkan langkah benteng C8? Sobat RL Chess, dapatkah kalian temukan langkah terbaik hitam untuk merespon ide putih dengan lakukan skakmat benteng G8, kemudian benteng H8, menteri ke petak G8? Ya maka ada jawaban benteng ke petak D1. Boom. Apa jawaban apa jawaban putih? Maka raja H2 mungkin akan dimainkan. Akan ada jawaban menteri D4. Ini langkah yang sangat brilian. Kenapa? Karena ketika putih benteng G8, maka raja ke petak H7. Petak H8 yang kemungkinan akan dilakukan skak oleh putih sudah dijaga oleh menteri petak D4. Ini adalah jawaban kelas dunia, teman-teman. Yap. Akhirnya putih memilih menteri F4. Tujuannya juga sangat baik ya. Ingin melakukan jalan menteri ke petak F6 atau bisa benteng C7. Abdusattorov merespon dengan langkah menteri D8. Putih benteng C7. Abdusattorov punya jawaban benteng F5. Putih menteri C1. Hitam mainkan langkah menteri D4 serang balik. Putih benteng C2. Sekali lagi teman-teman, ini partai memang seperti puzzle. Dan bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh Abdusattorov yang membuatnya makin unggul pada posisi ini? Selamat buat kalian yang menemukan langkah benteng memukul pion G5. Boom! Putih menteri memukul benteng dan Abdusattorov mendapatkan benteng kembali dengan menteri D1. Putih raja H2, hitam memukul benteng, putih menteri E5 skak, hitam raja H7. Putih menjaga pion F2 dengan menteri D4, hitam menteri F5. Putih A4, hitam B5, Abdusattorov unggul 2 pion. Putih A5, hitam B4, putih memukul pion B4, hitam dapatkan pion F2. Caruana belum menyerah di sini teman-teman, dan dia mainkan langkah raja H3. Abdusattorov G5, kemudian putih menteri B7, hitam raja G7, putih menteri memukul pion A6. Teman-teman, kalau kalian jadi Abdusattorov, ini puzzle yang bisa meningkatkan kemampuan kita bermain catur, teman-teman. Bagaimana cara Abdusattorov menang di posisi ini? Dapatkah kalian temukan 6 langkah skakmat? Sampai langkah berikutnya. Langkah ke-45 dimulai dengan langkah G4. Boom. Raja ke petak H4, hitam mainkan langkah kunci F6. Menjaga petak G5. Apabila raja memukul petak H5 maka akan ada menteri F5, raja balik lagi, menteri G5, skakmat. Putih mainkan langkah menteri B7, raja ke petak H6 ya, agar tidak terkena skak oleh menteri putih. Putih mainkan langkah menteri H1. Di manakah letak langkah kunci Abdusattorov? Yap, langkah killer move, langkah pembunuh untuk menang adalah menteri D2. Boom. Tujuannya adalah skak menteri ke petak G5 dan juga mengontrol petak H2. Ya apapun itu, menteri G5 memang tidak dapat dicegah teman-teman, kecuali jalannya adalah menteri C1. Tapi juga ini tidak remis ya, karena putih memiliki langkah pion di sini.
Teman-teman, apa komentar kalian buat game ini? Yang pasti ini makin menunjukkan bahwa Abdul Sattorov salah satu pecatur berusia muda yang bisa saja di masa depan akan menguasai percaturan dunia. Jangan lupa teman-teman, bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Teman-teman, kita akan live streaming lagi di pertandingan Norway Chess yang akan berlangsung tanggal 30 Mei jam 10 malam. Jangan lupa gabung ke RL Chess Club di platform chess.com dan jangan lupa gabung ke RL Chess Academy untuk meningkatkan skill catur.